Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, yaitu hari trading ke 129. Kemarin tidak ada alert ya Bapak Ibu ya, jadi ini memang ya marketnya begitu ternyata. Ya, jadi kalau marketnya memang tidak memungkinkan ada yang kita buy, ya memang tidak ada ya gitu. Jadi hari ini masih ada match kita lihat ya. Kita akan bahas. Every day is not trading day lah istilahnya. Oke, ini trading snapshotnya saya tidak dapat dari IDX. Memang kalau weekendnya adiknya agak lemot websitenya Bapak Ibu. Kita ditutup 0,66. Jadi dia mungkin ada opening gap up kalau kita lihat ini kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Lalu di atas terus. Namun begitu tetap alertnya belum ada yang signifikan. Nanti kita lihat volumenya, total value-nya dia 8,3 di bawah 10 triliunnya rata-rata. Kalau kita anggap rata-rata 10 triliun sebagai base-nya, rata-ratanya, maka dia di bawah rata-rata. Cukup kecil ini Bapak Ibu. Oke, tapi asingnya menariknya net buy lagi hari ini setelah mereka net sell bertubi-tubi kemarin. Oke, kita lihat basicnya bergerak baik, Bapak Ibu. Di sini net sell-nya kan net buy-nya di Maret 23. Itu terbesarnya ada di BBCA dan ASI. BBRI ada sedikit, maka BBRI kita lihat mereka kemarin positif. Lalu net sell-nya tidak ada yang signifikan, Bapak Ibu. Sampai Metsi ada alert, tapi dia net sell sedikit ya. Nanti kita akan lihat. Hanya ada satu alertnya, Metsi, Bapak Ibu. Ini dia alertnya jam 15.31. Ini dekat-dekat sore juga dia baru ada alert signifikan. Nah, itu dia. Nanti saya mungkin besok nggak tahu apakah akan dibahas di workshop atau enggak ya. Ini biasanya jadi bahan untuk praktek di dalam kelas. Oke, Telegram bot ini terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Nanti Bapak Ibu nonton video ini, Bapak Ibu bisa juga mengakses Telegram botnya di sini di Elkoan Bot. Bapak Ibu scan QR aja, linknya ada di sana, atau lewat deskripsi video ya. Bapak Ibu silahkan juga bagi yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe. Semoga apa yang disampaikannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam trading. Oke, disclaimer on ya, saya Bapak Ibu, saya di sini silahkan dibaca ya, disclaimer on biar cepat. Karena besok saya mau ngajar. Ya, besok kita akan ada workshop, Bapak Ibu. Jadi, besok itu tanggal 27 kita akan mengadakan workshop trading as a business ya. Jadi, batch 32. Nah, 33 juga sudah ada nih Bapak Ibu. 30 besok, 32 pesertanya ada 7 orang. Jadi sebenarnya 6 orang, tapi ada satu orang yang minta pindah ya, minta pindah akhirnya dia masuk karena waktunya tidak bisa di tanggal 10. Kalau mau nunggu lagi nggak tahu kapan lagi kita akan bikin workshop ini. Jadi welcome ya Bapak Ibu. Welcome. See you tomorrow. Sampai jumpa bertemu besok kita di dalam kelas untuk Bapak dan Ibu peserta workshop page 32. Nah ini juga Bapak Ibu yang ingin belajar volume price analysis, workshopnya sudah dibuka. Jadi kelas advance-nya. Biasa ini setelah dia belajar dari sini maka akan berlanjut ke workshop volume personalis, tapi tidak semua juga. Tidak semua orang berminat untuk belajar volume personalis. Mungkin mereka bisa pakai apa namanya Astronaci, atau mereka bisa pakai buy low, buy open sama dengan low, apapun lah. Tapi tetap harus trading as a business. Kalau masalah analisanya bisa pakai mazhab. Kebetulan saya mazhabnya volume price analysis. Jadi itu yang saya tekuni sudah belasan tahun ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan itu saja yang saya selama ini pegang. Saya lihat price, lihat volume, ya udah. Nah, ini di dalam ternyata ilmunya banyak ya, karena juga kan analisa saham merupakan sebuah seni ya. Oke, sampai bertemu besok Bapak Ibu. Jangan lupa sudah saya reminder tadi, material sudah saya kirim. Besok kita usahakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya mumpung ketemu sama saya di kelas, dan kita akan praktek ya. Jadi namanya workshop, kita akan praktek. Sama juga di volume percentage kita akan praktek juga. Oke, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Ini saya menggunakan Telegram desktop ya, Bapak Ibu juga bisa buka di ini handphone ya, handset, tablet. Selama masih bisa terinstall aplikasi Telegram, dia bisa diakses. Untuk mengaksesnya Bapak Ibu scan QR saja ini, lalu lihat di deskripsi video. Oke, seperti biasa.
Kita akan lakukan analisa Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini ada beberapa perintah terkait dengan botnya, jadi command listnya ada di sini. Bapak Ibu bisa cek, nanti sebagian besar kita akan lakukan ya. Ini juga ada screening saham, ada juga namanya Sankey diagram, lalu weekly-nya juga ada, monthly-nya juga ada. Untuk rotasi bintang, kita gunakan sektoral yang ada di ADX, sekarang ada 11 sektoral. Untuk tutorial, Bapak Ibu ketik saja /tutorial. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen tahu apa sih alert itu, apa sih yang keluar, nah ini dia. Besok akan dibahas detail di dalam kelas. Nah, di sini juga ada tutorial lainnya. Bapak Ibu yang ingin belajar volume price analysis, tapi belum ada waktu, belum ada biaya, maksudnya mungkin berada di luar Jawa, di luar Jakarta, untuk datang ke Jakarta tuh ongkosnya jauh lebih besar daripada harga workshopnya. Harga workshopnya kita bikin murah meriah. Nah, jadi bisa belajar di sini nih tentang VPA, tentang volume price, tentang wake off, bisa belajar. Oke, kita akan lakukan analisa seperti biasa. Kita akan cek dulu alertnya. Minggu ini memang cukup kurang gairah ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa saham, Breeze, Goto, Arto, Era, Doit, dan Metsi ya hari ini. Nah, kita akan cek juga Rekom. Nah, ini Rekom ini dia menggunakan data end of day. Kita cek juga kalau dia ada keluar di Rekom, ada alert Rekom, nanti lihat juga ada ledakan volume, itu biasanya saham yang berminat, yang saya minati. Oke, kita cek dulu end of day-nya tanggal 26 Juli, ada Cevin ya. Cevin ini bearish sign, arti kalau Bapak Ibu pegang Cevin bisa berhati-hati. Metsi ada alert ya, bearish sign. MNCN ini menarik Bapak Ibu, bisa diamati, mungkin volumenya besar kalau saya lihat ya. Raja juga ada returning. Oke, kita lihat BTT tidak ada sinyal. Ini ADMR bullish. Kita lihat yang lain-lainnya ada bullish Sarami. Lumayan juga nih Bapak Ibu. Cuman bullish dia kalau di volume price dia harus dicek dulu volumenya. Mungkin kenapa tidak keluar di atas karena volumenya ya. Kita lihat di sini ada Tron. Tron ini TPI ini potensial reversal. Kalau ada tulisan potensial reversal seperti BRMS ini bagus untuk dianalisa. Oke, itu saja. Lalu Rocket Jet. Akra, ASI, Metsi ya. Metsi menarik ya. Ini nanti coba kita bahas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu besok di workshop kalau memang menarik untuk dibuat trading plan, kita akan buat tutorial. Akan bahas bersama workshopnya ya. Money management kalkulatornya juga saya sudah kirim kepada peserta workshop. Akra buy, ASI buy di PWS. Bapak Ibu biasa sinyal buy di PWS itu Akra, ASI ya. Dua ini ada ya. Metsi tidak ada di PWS dan hanya ada di Rocket Jet. Oke, Golden Cross tidak ada. Dead Cross LPPF ini, LPPF dia membentuk new Dead Cross. Lalu Upper Doncian. Nah ini DSNG ini kemarin ada juga dia Bapak Ibu. Mungkin besok saya nggak tahu apakah besok di kelas membahas DSNG atau nggak. Bisa saja membahas BCC atau DSNG. Oke, kita cek juga SCR Fibum ini saham-saham ledakan volume. Metsi ada. Metsi ledakan volume nih, ada sesuatu di Metsi karena dia volumenya meledak dan ada alert juga, ada juga di beberapa list saham di Rekom ini. Oke, kita lihat SCR Extreme nih. Apakah masih banyak yang ekstrim? Untuk daily, Bapak Ibu bisa lihat nih saham-saham yang extreme fear, berarti dia bisa buy on weakness, tapi lihat dulu lah sahamnya, kalau nggak kenal jangan ya. Avia nih extreme fear nih. Nggak tahu apakah mau untuk new low. Nanti Bapak Ibu silahkan analisa. Lalu kita lihat yang extreme grid, SMP ini nggak tahu nih mereka masih atau enggak. Masih kompas 100 atau tidak. Bisa dicek lah ya. Untuk sell on strength. Sekarang kita cek dengan SCR W Extreme. Yang weekly-nya sudah extreme. Omed extreme fear weekly-nya, Raja extreme fear ya. Weekly, daily-nya apakah bagus kayaknya? Ya, silahkan Bapak. Doit Extreme Grid ya, rawan koreksi kalau di weekly, tapi daily-nya mungkin udah koreksi dia. Oke, kita lihat dengan SCR Panic. Ini rotasi bintang Bapak Ibu, rotasi saham. Jadi kita mencari saham-saham yang berotasi, masuk dari Panic, berotasi dengan pusat adalah composite menuju Hope ya, kita cari. Ya, cari yang ada alert di mana ini? Nggak ada Metsi. Metsi ada di sini. Mungkin dia habis panik terbitlah Hope ya. Jadi kalau ada alert berada di zona panik mungkin itu menarik. Kayaknya kita bahas Metsi, boleh lah.
Mudah-mudahan besok kawan-kawan di dalam kelas bisa membahas lebih detail. Sekarang kita lihat dengan STR Hope. Atau Bapak Ibu bisa cek, cari saham-saham yang sudah berada di Hope. Kayak Adaro, Era, Goto sudah pindah ke Hope, MNCN Hope. Ya, mungkin bagus itu. Oke. Sekarang kita mulai bahas composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Daily-nya composite sekarang berada di zona grid. Artinya hari ini demand-nya tetap lebih besar daripada supply ya. Kemarin sempat netral kalau nggak salah. Masuk lagi. Sekarang kita lihat Speedo Composite. Kita mau lihat speedometer untuk weekly-nya. Dulu grid ya masih. Ya, sekarang tetap di grid. Jadi sempat daily-nya masuk ke netral, tapi weekly-nya tetap di grid. Sekarang daily-nya masuk lagi ke grid. Ini belum bergerak. Oke, masih jadi acuan lah weekly-nya. Sekarang berada di zona grid. Sekarang kita lihat dengan star C0. Ini adalah rotasi bintang. C-nya composite artinya dengan pusat composite, 0 artinya semua sektor ya, sektoral, bukan saham. Dengan catatan composite kita naik 0,66. Jadi secara relatif beberapa saham tampak melemah karena composite-nya menguat, kecuali dia outperform. Seperti ADX-Tran, dia outperform terhadap composite yang naik 0,66 positif, maka dia menguat. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah, bisa saja ini numpuk 2 bintang ya. Ini terjadi pembalikan. Nah, ini Tekno juga menguat Bapak Ibu relatif terhadap composite yang juga menguat. Artinya dia outperform. Non cyclical dia melemah karena composite yang menguat. Basic melemah karena composite yang menguat. Padahal tadi kita lihat dia performnya bagus ya. Pendorong dia. Energi melemah ya relatif terhadap composite seperti itu. Jadi Trans, Tekno, dan mana lagi ya? Health momentumnya jatuh tapi ada penguatan sedikit. Termasuk Sido di situ. Kalau sektor kesehatan. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Volumenya sudah valid. Oh iya. Untuk composite, Bapak Ibu tadi ya lihat di Telegram channel saya ada posting sesuatu ya. Join Telegram channelnya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi saya bilang ini adalah analisa saya di grup alumni workshop ya. Jadi kalau udah ikut workshop biasanya masuk alumni. Jadi di sini kita punya gap ya tadi pagi. Jadi dia bisa mantul naik ke atas itu skenario 1 atau dia bisa ini ada supply demand zone, ini ada gap ya. Ini bisa juga turun ke bawah ada gap di sini. Nanti kita bahas juga ada demand. Jadi ada banyak kemungkinan. Yang penting dia naik ke atas kita tunggu dia retracement untuk membentuk higher high. Oke, sekarang kita pindah. Kita lihat dulu VPA Weekly Composite. Oke. Kita lihat untuk hari Jumat volumenya besar tapi ada churn. Berarti churnnya churn negatif, jadi dia tekan ke bawah masuk ya, tekan ke bawah masuk demand. Jadi churn. Jadi oke lah, bagus juga karena dia inside di body ini. Keputusannya break atas atau break bawah, itu keputusan. Kalau dia break bawah berarti dia akan ngejar ke bawah lagi gitu. Jadi sekarang dia main di tengah ini, kalau ada kesempatan main short buy on weakness intraday di bawah ini buy on weakness lah selama seminggu. Oke, itu weekly-nya. Jadi sinyalnya dia bilang volumenya besar. Tapi dia tidak bisa naik, tidak bisa turun. Mungkin sedang berada di zona supply and demand. Nah, nanti kita cek. Volumenya besar ya, gitu. Kita cek. Dia suruh begitu. Kita cek lah VBP Weekly Composite. Benar nggak dia berada di zona supply and demand? Nah, di sini Bapak Ibu kalau tarik, ini ada demand zone ya. Weekly ya, berarti strong ya. Ini adalah strong demand. Ini di sini ada juga supply and demand ya, ini di bawah ini. Jadi ini adalah zona SND, supply and demand ya. Jadi kalau break ke atas dia menjadi supply, break ke atas dia menjadi demand, break ke bawah dia menjadi supply gitu ya. Dia bolak-balik boleh. Mungkin dia katakan mungkin ini adalah zona supply and demand karena kalau dia ke bawah demandnya masuk, kalau dia ke atas supply masuk. Oke, kita cek benar ya, di sini ada ya, di sini. Untuk mulai Juli kelihatannya memang masih di sini. Seminggu. Nah, itu akan kelihatan di daily nanti. Sekarang kita lihat dulu VPA Composite untuk daily. Daily-nya bagaimana? Kita cek volume, cek price. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita lihat sinyalnya aja, day move indicate strength. Jadi hari ini ada indikasi penguatan.
tetapi tidak disupport oleh volume. Volumenya di bawah rata-rata. Oke, di bawah rata-rata sedikit saja di atas kemarin ya. Lebih baik lah. Tapi kemarin itu volume meningkatnya karena ada churn. Churnnya masuk ke atas sini, jadi dia ada volumenya. Hari ini dorongannya kuat, tapi volumenya segitu ya. Seperti tadi saya bilang, value value transaksinya itu kan 8 ya, 8 triliun. Jadi kecil ya saja. Spreadnya juga narrow, ya dia berada di weekly-nya berada di sini, nanti akan kelihatan di sini ada zona supply and demand. Oke ya, kita lihat volumenya hari Jumat ini walaupun naik, alert tidak ada. Kenapa? Volumenya. Jadi ya kalau nggak disupport oleh volume ya bisa aja ya. Itu adalah digerakkan oleh segelintir kelompok. Sekarang kita lihat VPA, VBP Composite. Nah kita lihat, benar nggak situ zona supply and demand? Bener ya. Nah ini malah kelihatan jelas. Di bawah ini kalau kita lihat jelas, ini ada garis. Itu disebut dengan demand. Terperangkap ya. Di atas ini ada garis. Disebut dengan supply. Jadi antara supply and demand, ke atas supply-nya ada, di bawah demand-nya ada untuk nahan dia tidak turun. Jadi sebenarnya kalau di weekly-nya ya sepanjang ini adalah zona supply and demand. SND. Supply and demand ya. Oke, volumenya kurang mensupport untuk candle transaksi hari ini, agak lesu walaupun ISG-nya naiknya kencang. Dan disupport oleh volume foreign flow lagi. Oke, cek foreign flow-nya sudah belum? Hai ya, belum ya. Sebentar. PIF. Oke. Sudah ya. Berikutnya foreign flow untuk composite. Netnya ada 523. Benar ya? Mudah-mudahan benar tadi. Ya, kita lihat memang asingnya kemarin besar-besarannya. Mulai dari Maret keluar, lalu di Juni dia naik lagi. Tapi belum signifikan lah. Hari ini net buy. Kemarin ternyata net buy juga. Oke, itu kita akan bahas saja langsung sahamnya. Metsi, Bapak Ibu, alert Metsi. Hanya ada satu ya. Tapi Bapak Ibu kalau berminat yang lain silakan. Metsi ini fresh Bapak Ibu. Setelah sekian lama dia tidak alert, hari ini dia ada alert 26 Juli. Fresh ini. Nah, ini kalau mau masuk nih early entry mungkin. Kita cek dengan Speedo Metsi. Speedo Metsi grid berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply ya. Demand lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya Speedo Metsi. Kita lihat daily-nya grid. Oke, berarti weekly-nya netral. Artinya daily-nya leading bergerak duluan. Nah, masih netral nih supply-nya. Nanti kalau dia terus berada di zona grid, daily-nya mudah-mudahan weekly-nya sudah bisa juga pindah ke zona grid. Artinya baru mau naik nih. Baru mau naik gitu ya. Karena weekly-nya masih mengekor di belakang. Kita lihat dengan Star Metsi. Star Metsi. Metsi berada di zona panik. Tapi kalau kita mau mengatakan habis panik terbitlah hope, belumlah, dia beberapa hari belakangan dia jatuh terus ke bawah relatif terhadap kompositnya. Jadi Bapak Ibu harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap komposit tanggalnya sudah benar tanggal 26. Jadi dia hari ini baru ada penguatan signifikan di saat kompositnya naik positif 0,66, dia lebih tinggi lagi hingga dia langsung mematahkan kepanikan ini gitu ya. Jadi nanti kalau udah crossing daerah ini marah ke sana, crossing garis diagonal ini, maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Sekarang belum ya. Sektor energinya, sektoralnya malah mau masuk ke panik ini. Agak aneh. Oke, kita lihat Star Metsi. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya masih bergerak ke panik malah. Ya, jadi terjadi perlambatan Bapak Ibu kemarin. Jadi minggu ini dia coba menahan kepanikan Bapak Ibu ke sana. Mudah-mudahan dia bisa berbalik lah ke sana lagi. Kayak siklusnya melawan kodrat alam, melawan siklus dia Bapak Ibu ya. Dia jadi power force-nya melemah tapi momentumnya meningkat. Kita tunggu saja dia terjadi deselerasi perpendekan jarak antar bintang. Bapak Ibu lihat jarak bintangnya panjang, ini mulai mendek.
Oke, kita mulai dengan VPA monthly MACD. Nah, kita lihat dulu monthly-nya. Kita lihat struktur besar. Bagaimana sih perilaku chart monthly-nya? Kenapa kita harus lihat monthly-nya? Karena kita sebagai retail makanya daily ya atau hourly. Tapi fund manager besar seperti yang dari Amerika, seperti BlackRock ya, kalau ada mereka masuk ke MACD, maka dia pakainya time frame monthly. Ini VPA monthly MACD, macet pula. Harus 2 kali. Oh, begini Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2012 ya, 2013 dia pattern lalu udah turun, bottomingnya terjadi 2016 ya. Jadi kalau fund manager besar tentu akan melihat struktur besar ya. Kalau kita duitnya kecil pakai yang kecil lah. Kalau pakai monthly nggak kuat kita lawan. Oke, dari 2016 low, high, high low, higher high terbentuk patternnya sampai tertinggi di sini lalu dia turun. Mengejar apa? Demand zone yang ada di sini lagi. Dia siklus berikutnya. Lalu dia naik lagi ke atas karena dia tidak membentuk ini low, maka dia naik ke atas Bapak Ibu. Low, high, high low, higher high. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki bisa belajar volume price analysis ya. Kita lihat siklusnya wake off. Nah, ini sudah atas ya. Kalau begini dia tidak berhasil break atas dan juga belum break bawah. Dia nanggung posisinya. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu tarik segitiga, maka dia bisa bentuk segitiga. Yang nggak tahu lah yang mana. Bisa turun, ya bisa bentuk naik high. Tapi saat ini Bapak Ibu tarik saja flag segitiga ini. Kenapa begitu? Lihat. Sejak dia mencapai tertingginya, di sini ada sinyal namanya buying climax. Volumenya langsung berubah. Boom. Volume ini tidak bohong. Kayak rasa ya Bapak Ibu. Price bisa dimanipulasi tapi volume tidak. Memang terjadi intention yang kurang. Dari sini sudah ada divergen ya. Lihat, saat ini turun kumulatifnya atau BDT-nya ya, lihat ini turun. Ini yang naik gitu. Jadi memang ada indikasi cenderung ke bawah, tapi itu monthly-nya. Kita cuma dapat gambaran besarnya. Jadi kalau bisa manfaatkan ada indikasi bisa profit di MACD dengan membawakan time frame besar, jangan terlalu agresif. Ya mudah-mudahan bisa profit tetap ya. Kita lihat lanjutnya VPA weekly MACD. Jadi kalau yang langsung hanya main di 5 menit, 5 menit, 5 menit yang dianalisa ya kalau mental kuat nggak apa-apa. Oke, kita lihat day weekly. High, low, high, high, low. High low-nya di sini. Lalu higher high. Ya, ini higher high. Ya, high low. Oh, ini higher high lah. Ini higher low dia. Ternyata dia bentuk low di sini. Dia bentuk lagi higher high, bentuk higher low. Nah, di sini berhenti. Karena dia tidak berhasil membentuk higher high. Jadi dia kalau nanti besok saya akan belajar di kelas saya sebutkan dengan warning. Ini udah mulai warning nih ya. Karena dia tidak berhasil membentuk atas. Sekarang dari sini bisa ditarik garis triangle ya, Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, dia kalau dia semakin terkonsolidasi, maka kita tunggu dia break atas atau break bawah. Kenapa begitu? Seperti saya sampaikan tadi, langsung volumenya berubah regime ya. Ini berubah regime volumenya. Intention kalau pahit-pahit kata ini adalah zona perilaku saat terjadi distribusi volumenya ya. Karena dia di atas. Tapi kalau dia naik, Bapak Ibu masih bisa kita ya target-target tinggi kita ini sell mother candle, kita tarik di sini. Kalau main di sini, kalau dia masuk di zona 2 ini kita sell. Tetap bisa profit. Stop loss-nya di mana? Kalau main di weekly, berarti di sinilah candle ini kita stop loss. Ya paling enggak jangan sampai tidak pasang stop loss ketika dia di bawah lower downtrend 1185. Nah, di sini kalau 1185 berarti kurangi 2 tick 1175 itu stop loss. Karena kalau Bapak Ibu nggak pasang stop loss, dia break pattern-nya ke bawah. Sekarang kita lihat daily VPA MACD. Nah, di sini lebih kelihatan dia pattern-nya sudah berubah ya. Di sini low high, high low, higher high ya, di sini ke atas, high high, high high sampai di sini. Oke, dia pattern-nya ini kalau mau dibilang head and shoulder nggak juga ya, nggak simetri, tapi di sini disebut dengan the best time for selling. Oke. Dia naik ke atas ini disebut dengan second chance to sell. Oke, jadi the best time for buying kalau kita nggak bisa exit di break ini, kita tunggu ke atas untuk second chance to sell. Lalu dia sekarang sudah markdown.
Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high. Kalau dia close di bawah ini, cabut ya Bapak Ibu, karena dia akan melanjutkan. Tapi kalau sekarang ini, kalau dia ternyata naik ke atas, target kita masih bisa jual di sinilah. Ya. 1.500 sampai ke atas ya lumayan profit lah. Nanti kita tinggal hitung. Oke, sinyal hari ini apa? FO2 rest bullish sign. Candlenya bullish sign, volume up bar, volumenya valid ya Bapak Ibu. Candlenya juga valid. Kalau untuk agresif, kalau membuat trading plan besok stop loss di mana? Di sini. 1245. 1245 kurang 2 tick. Berarti 1235. Stop loss wajib untuk yang agresif. Kenapa kita pakai agresif? Karena target kita nggak tinggi-tinggi amat. Di 1.500 sampai atas ini kita lihat mana yang cocok lah. Mungkinan di sini atau di sini juga bisa. Ini karena ada sinyal sell, dia memvalidasi after bar ini. Di sini juga boleh targetnya 1.550. Nanti kita hitung nih. Kalau kita beli di sini, baru stop loss di sini, rewardnya di sini 1.500 itu dapat atau enggak? Jadi risk segini, reward segini itu dapat atau enggak tahu. Bahkan sebenarnya kalau main konsep agresif 1405, kalau dia nggak berhasil break close di atas, exit langsung. Tapi besok lah ya, untuk membuat trading plan kita akan bahas di kelas. Karena agak kalau patternnya tidak baik, kalau patternnya jelek, tapi masih apakah bisa membuat trading plan? Bisa, namanya juga belajar ya. Jadi kalau belajar itu yang buruk-buruknya juga dipelajari juga. Kalau nanti Bapak Ibu melihat ada banyak influencer yang flexing bagusnya aja awal, dia nggak pernah tampilin nyangkut atau loss, stop loss nggak pernah pamer ya, itu repot. Oke. Karena ini agak mendatar Bapak Ibu. Selagi dia tidak break 1200 low ini aman ini. Besok lah. Sekarang kita lihat dengan evol Metsi. Saya mau lihat secara besar secara ini. Oh, tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Tidak terlalu besar. Dia memang sepanjang ini besar, berarti stop lossnya benar di swing low ini. Tapi ternyata yang besar-besar ini juga ditekan ke bawah, jadi tidak terlalu besar secara kumulatif. Bukan yang paling besarnya, tapi letakkan volume. Dia letakkan volume ya Bapak Ibu. Lihat ini letakkan volume. Boom gitu meledak dia. Istilahnya meletakkan volume. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Metsi. Kita mencari target yang belumnya. Stop loss sudah, entry sudah, sekarang kita target. Weekly nggak kelihatan di atasnya. Kalaupun mau membuat trading plan, Bapak Ibu, kita bisa setinggi-tingginya di sini ya. Ya, kalau di sini kenapa nggak bisa? Ya ini dulu lah Bapak Ibu. Atau malah cuman di sini. Saya low ya. Jadi memang pendek ya. Tapi cobalah besok kita buat trading plan. Kalau di weekly, stop loss 2 tick di pos ini, entry di sini, target di sini. Kecil ya. Nanti kita akalin besok di kelas. Bagaimana caranya supaya risk reward rasio oke. Oh, ini gap. Ya cek gapnya ini berbahaya kalau ada gap. Cek besok gap, nanti kita besok. VBP Metsi. Ada gap ya. Oke. Pertama kalau melihat ini, saya melihat bahwa Bapak Ibu di sini ada demand zone. Jelas ya, jadi bukan saya mengada-ngada, chartnya ada demand zone di sini, disebut dengan demand zone. Kenapa harganya di atas? Jadi dia tes naik ke atas. Jadi ini bisa dites sekali lagi untuk double bottom. Tapi nanti dulu lah, kita bicara agresif dulu ya sini. Target jual di mana? Target jual ini. Saya sih kalau lihat agresif, target harus agresif juga. Ya. Target harus gas. Kalau dia berhasil break 146, maka targetnya ini saja lah membuat risk reward. Trading plan tuh ini kita jadiin target. Iya di atas sini ya, karena di sini ada supply. Paling tinggi di mana? Di sini. Tapi ini dulu ya Bapak Ibu. Nanti di sini jual 50%. Kalau katanya oh dia masih naik ke atas, masih ada sisanya, dia naik ke atas. Tapi kalau tiba-tiba naik di sini, dia turun, kita sempat menaikkan trailing stop gitu.
Kalau ternyata di sini dia kena langsung turun, kita stop lossnya juga sudah trailing, jadi dia tetap profit lah gitu. Oke. Ini cuman di sini saja ada supply saat ini yang menahan. Mungkin ini bolak-balik naiknya agak susah baru naik, atau dia turun dulu untuk naik. Zonanya ini adalah zona supply and demand. Berat untuk sana ya. Makanya wajib pasang stop loss kalau mau pakai ambil MACD besok. Sekarang kita lihat dengan wave. Wave MACD. Nggak ideal tutorial di saat ya apalagi ini ya Bapak Ibu, wave-nya kelihatan akan membentuk new low. Kalau sempat dia membentuk new low, habislah kita ya. Maksudnya dia akan retest demand di bawahnya. Maksud saya demand di bawahnya mana? Ini dia akan retest ini. Ya. Yang retest ini, demand ke bawahnya itu maksudnya dia mengetes demand ini. Maka wave-nya bentuknya seperti itu tadi. Seperti ini ya. Tapi kalau udah berhasil close di atas ini, ya itu berarti patah patternnya. Dia harus close dulu 1400. Maka saya nggak bikin dia target, Bapak Ibu. Nggak bikin dia target. Karena dia menjadi penentu wave berikutnya. Saat ini wave-nya masih down wave ya. Ini Bapak Ibu untuk elite wave memang tidak oke. Tapi untuk hari ini, hajar kanan orang-orang di MACD. Lihat nih, sebesar hajar kanannya 20 ya. 20 juta. Sekarang kita lihat foreign flow, DOM, MACD. Bagaimana dominasi rasio? Dominasi rasio di MACD Bapak Ibu hari ini asingnya 11%, lokalnya 89%. Dalam 5 hari asingnya 13%, lokalnya 86 ya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat foreign flow di MACD. Net sell dia ya. Nah, ini yang bikin tertekan. Kita mau bilang jangan berdirikan asing. Kita lihat lah, asingnya naik, sahamnya naik Bapak Ibu secara ini visual ya. Lalu asingnya turun, sahamnya turun. Hari ini aja saham asingnya turun, sahamnya naik ya. Jadi secara tren asingnya ini keluar masih. Mulai dari pertengahan Maret memang trennya berubah. Jadi sahamnya juga berubah. Tren asingnya jadi net sell maksud saya. Jadi di sini lihat nih. Nah, ini kelihatan perubahannya. Dia dead cross di sini. Dead cross terjadi di sini perubahan tren. Nanti kalau di sini ada golden cross lagi mungkin naik. Oke, kalau kita mau tetap MACD, Bapak Ibu yang punya MACD, ya stop loss-nya lah diperhatikan. Kalau bisa sih cari jam lain. Kalau saya. Kita cek dengan tren MACD. Tren MACD ya ada sinyal rebound ya Bapak Ibu. Kalau di MACD dia ada sinyal rebound di sini, artinya ada penguatan. Q1 keluar dia 2024 minus ya 1,6 EPS grow-nya, tapi dia mengatakan saham ini under value. Oke Bapak Ibu, ini kalau lihat tadi tren ini dia trennya ke bawah pula channelnya ya. Ini dia tarik garis. Ya kalau saya tadi saya dari sini nih, saya malah view-nya begini. Kalau dia ngambilnya lebih pendek. Downtrend ya, kalau dia mengambilnya downtrend. Nah, ini mudah-mudahan segera break yang tren merah ini. Itu dulu, break, rebound, naik lagi ke atas. Apalagi volumenya memang meningkat ya, itu saja. Jadi dia untuk Q1 minus 1,6, kita lihat Sanki-nya. SKF MACD. Kalau tahunan sekarang kita lihat. Oh, kalau full year-nya minusnya double digit, jatuh juga. Komoditasnya juga jatuh ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma dapat 5 triliun dia net income-nya. Revenue-nya 34 triliun. Ini banyak-banyak kawan-kawan saya yang kerja di MACD ya. Oke, tax expense-nya besar ya Bapak Ibu. Tax expense-nya ini hampir sama dengan net income-nya. Luar biasa pajak-pajak di perminyakan nih. Sekarang kita lihat Jet dulu lah. Jet, karena tadi ada sinyal buy. Tambahan satu. Jet, MACD, ada sinyal buy. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi buy yang mau pakai nge-swing, buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini, buy. Nanti kalau keluar sell, jual, nge-swing ya. Buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini gitu. Bisa pakai ini ya. Tapi ini
Memang kelihatan kalau pakai Haki Nasi trennya memang downtrend. Apa boleh buat ya Bapak Ibu ya, ini downtrend ini. Ini juga merah deh, trennya down ya merah. Oke, sekarang kita lihat PWS sama ya pakai Haki Nasi juga, Metsi. Cuma dia ada sinyalnya. Di PWS tidak ada sinyalnya. Belum, mungkin besok. Buy OBB1 kita lihat very high, spiritnya di atas rata-rata, close-nya juga. Volume-nya oke, tapi belum terlihat ada akumulasi menurut dia ya. Zone-nya masih flat dan walaupun hari ini candle-nya kuat. Jadi belum belum keluar buy ya Bapak Ibu karena di sini apa? Karena kita tunggu ada keluarnya flower ini. Keluar satu lagi lah di sini baru itu kuat. Sekarang kan keluar sini dibalas, keluar ini dibalas masih downtrend ya. Kalau keluar full ini rudang-rudang ini atau support ini maka kita firm ya kuat yakin. Eh, Hari ini buying pressure-nya kuat. 3,28 banding 0,24 di candlenya cukup kuat dan dia sudah langsung mengubah dari sebelumnya net sell ya net power sell menjadi power buy 0,27 langsung meningkat. Jadi untuk hari ini baru mau menguat, cuman perlu mematahkan tren ya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk Messi sendiri hati-hati karena di bawah ini dia ada garis ini, mungkin dia akan mengetes lagi ke bawah ya Bapak Ibu. Bawah. Bahkan ke bawah ini. Jadi harus wajib Bapak Ibu pasang stop loss. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini bagi peserta Bapak dan Ibu peserta workshop trading as business batch 32. Sampai ketemu besok pagi. Jangan telat Bapak Ibu. Kalau datangnya telat, maka kita akan mundur. Materi semua tidak optimal. Kalau bisa Bapak Ibu datang cepat, saya juga menyampaikan secara efektif. Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya sebanyak-banyaknya. Kita belajar bersama besok. Itu saja. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.